Wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami kangenin teman-teman dari media yang sudah menunggu sejak beberapa hari yang lalu. Ya, hari ini insya Allah akan kami sampaikan hasil temuan tim pakar yang dibentuk oleh Bapak Kapolri sebagai tim pencari fakta peristiwa penyerangan saudara Novel Baswedan, dan akan bicara nanti Bapak Nurholis di sebelah kanan saya sebagai juru bicara tim pencari fakta akan menyampaikan beberapa hal. Setelah itu flow-nya akan saya ambil lagi. Setelah saya menjelaskan beberapa hal yang penting yang perlu saya jelaskan sebagai kapasitas yang mewakili institusi kepolisian negara Republik Indonesia, baru kita buka tanya jawab. Setuju ya? Siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terima kasih Pak Iqbal. Yang saya hormati tim pakar. Hari ini kami ingin menyampaikan hasil tim pencari fakta kasus saudara Novel Baswedan. Pertama, laporan itu terdiri dari 3 buah. Satu laporan induk yang ada di sebelah kiri saya ini terdiri dari laporan utama sebanyak kurang lebih 170 halaman. Berikutnya beberapa lampiran, terutama yang paling banyak lampiran adalah hasil wawancara dari saksi-saksi yang baik itu saksi yang sudah diperiksa oleh tim terdahulu dalam hal ini Polri maupun saksi-saksi yang kami wawancarai sebagai tambahan. Kemudian data-data lain yang dianggap perlu yang kami copy dari penyelidikan dan penyidikan terdahulu. Nah, jumlah halaman kurang lebih terdokumentasi 2.700 halaman. Kemudian laporan yang ini kami sampaikan kepada Pak Kapolri sebagai lembaga dan person atau pejabat yang menandatangani surat atau SK tim. Nah, yang kedua, laporan ini berupa resume tim. Itu juga kami sampaikan kepada Kapolri yang kurang lebih berjumlah 17 halaman. Kemudian yang ketiga, nah yang mungkin nanti akan kami bagikan kepada kawan-kawan media, itu adalah siaran pers tim pencari fakta kasus Novel Baswedan ini yang akan kami berikan kepada kawan-kawan wartawan. Ini Bapak Ibu semua untuk membaca siaran pers hari ini. Siaran pers tim pencari fakta kasus saudara Novel Baswedan. 1. Tim pencari fakta kasus saudara Novel Baswedan alias saudara Novel alias Novel Baswedan yang dibentuk oleh Kapolri melalui surat perintah tugas nomor S/GAS/3/1 Romawi /HUK .66/2019 tanggal 8 Januari 2019. Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Republik Indonesia telah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Juli 2019, kurang lebih 6 bulan. BPF yang beranggotakan unsur Polri, KPK Republik Indonesia, dan sejumlah pakar telah melaporkan hasil kerja serta rekomendasi kepada Kapolri pada tanggal 9 Juli 2019.
2. TPF mendasari kerjanya dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polri sebelumnya dan laporan-laporan Komnas HAM Republik Indonesia, Kompolnas, Ombudsman, dan pihak lainnya. TPF telah melakukan analisa, evaluasi, pendalaman, dan pengembangan terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan Polri yang berangkat dari sikap ketidakpercayaan terhadap alibi para saksi atau alibi scientific based instrument. TPF secara paralel mengumpulkan fakta dan analisa terhadap potensi-potensi motif yang melatar belakangi peristiwa penyiraman. TPF bekerja dengan pedoman pada prinsip-prinsip profesional, independen, dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. 3. TPF pada awal proses kerja memulai dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk pengujian ulang alibi terhadap saksi-saksi MHH, MO, MYO, dan ML lewat pemeriksaan dan pengembangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta reka ulang TKP dan pemeriksaan beberapa lokasi. TPF tidak menemukan alat bukti yang mencukupi dan meyakinkan bahwa saksi-saksi tersebut terlibat dalam tindak pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Novel Baswedan yang terjadi pada tanggal 11 April 2017 di Jalan Deposito Blok T nomor 10 RT 03/10 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. TKP dengan melakukan reka ulang TKP, pengujian ulang, dan analisa CCTV termasuk hasil bantuan teknis AFP Australian Federal Police, wawancara ulang terhadap saksi-saksi auditu dan de auditu, wawancara saksi-saksi tambahan, dan analisa IT terhadap pola, posisi, dan komunikasi para saksi. TPF lebih cenderung pada fakta lain bahwa pada tanggal 5 April 2017 ada satu orang yang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara Novel alias Novel Baswedan. Kemudian pada tanggal 10 April 2017 ada 2 orang yang tidak dikenal yang berbeda waktu tersebut diduga berhubungan dengan peristiwa penyiraman tanggal 11 April 2017 di Jalan Deposito Blok T nomor 10 RT 03/10 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 5. TPF melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap zat kimia yang digunakan untuk menyiram wajah korban dengan melakukan analisa dan wawancara tambahan terhadap Puslapor Polri, pendalaman hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, saksi ahli kimia dari Universitas Indonesia, dan saksi dokter spesialis mata. Didapat fakta-fakta bahwa zat kimia yang digunakan pada peristiwa penyiraman ke wajah korban adalah asam sulfat H2SO4 berkadar larut tidak pekat sehingga tidak mengakibatkan luka berat permanen pada wajah korban, dan baju gamis yang dikenakan korban tidak mengalami kerusakan dan penyiraman tersebut tidak mengakibatkan kematian. TPF meyakini adanya probabilitas bahwa serangan terhadap wajah korban bukan dimaksudkan untuk membunuh, tetapi membuat korban menderita. Serangan bisa dimaksudkan untuk membalas sakit hati atau memberi pelajaran terhadap korban, dan serangan tersebut bisa dilakukan atas dasar
kemampuan sendiri dan atau menyuruh orang lain, bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan. Sekali lagi, rekan-rekan media, kami tekankan, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan, excessive use of power. Dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban, TPM meyakini bahwa serangan tersebut tidak terkait dengan masalah pribadi, tetapi lebih diyakini berhubungan dengan pekerjaan korban. 7. TPM merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap fakta keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara Novel alias Novel Baswedan di Jalan Deposito pada tanggal 5 April 2017 dan 2 orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat duduk Masjid Al-Ihsan menjelang subuh pada tanggal 10 April 2017 dengan membentuk tim teknis dengan kemampuan spesifik yang hal tersebut tidak dimiliki oleh TPM. 8. Terakhir, TPM merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap probabilitas motif sekurang-kurangnya, sekali lagi, sekurang-kurangnya 6 kasus high profile yang ditangani oleh korban, dan TPM meyakini kasus-kasus tersebut berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam karena adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power. Jakarta, 17 Juli 2019, tim pencari fakta. Saya pada diduga pelaku akan meledak atau beberapa orang yang berkemungkinan akan melakukan sistem alert. Mereka mencoba untuk bertahan defensif, tidak bercerita fakta. Nah, sehingga inilah yang harus dilakukan oleh tim pakar yang merekomendasikan lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena apa? Akan menyampaikan pada kesempatan ini pula yang baik ini, Kapolri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan kerja keras semua anggota tim pakar selaku tim pencari fakta untuk membantu kami mengungkap kasus ini secara terang-terangan. Tim pakar sudah bekerja keras selama 6 bulan. Beberapa daerah sudah didatangi seperti Ambon, Malang, Sukabumi, Bekasi, Kebumen. 40 orang diinterview, diwawancara, dan beberapa kali juga melakukan check and balance dan analisa dan lain-lain. Ini tidak mudah dilakukan, dan saya kira semua temuan yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu ini adalah hal-hal yang menarik dan hal-hal yang penting yang perlu kami dalami. Dan tentunya pada kesempatan ini juga rekomendasi dari tim pencari fakta ini akan kami tindak lanjuti sesegera mungkin, membentuk tim teknis yang spesifik, tim teknis lapangan. Saya kira itu yang tim teknis ini nanti akan dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim. Ya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita akan